Oke, teman-teman, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Di video kali ini kita akan menambahkan hak akses pada data pegawai. Nah, nantinya hak akses ini akan kita gunakan pada saat kita membuat login pada aplikasi penggajian kita. Nah, seperti yang saya katakan di awal tutorial ini, di aplikasi ini kita punya dua hak akses ya, yaitu admin dan pegawai. Jadi kita akan tambahkan hak akses di data pegawai ini. Kita akan tambahkan fieldnya terlebih dahulu di database kita. Jadi silakan teman-teman ke buka databasenya, kemudian kita ke data pegawai. Lalu kita klik structure ya. Kita tambahkan satu kolom lagi setelah foto ya. Jadi silakan add satu kolom after kolom foto, kemudian klik go. Oke, kemudian di sini kita tambahkan nama fieldnya hak akses. Nah, kita buat integer lalu save. Nah, oke, jadi nanti kita punya dua hak akses ya. Kalau satu, atau kita bisa buat satu tabel lagi ya di sini. Satu tabel lagi. Oke, namanya hak akses. Nanti tabel ini sebenarnya tidak kita pakai di aplikasi, ini hanya untuk data saja. Kalau kita punya dua hak akses, kemudian number of column-nya kita buat 3. Oke, kemudian ini ID. Ini kita jadikan sebagai auto increment. Kemudian ini keterangan aja ya, keterangan. Kemudian ini hak akses. Oke, untuk keterangan kita buat varchar, kemudian kita go. Oh sorry, ini kita tambahkan contohnya 50 panjangnya ya. Oke, jadi kita akan tambahkan dulu hak aksesnya, kita insert secara manual. Yang pertama untuk admin hak aksesnya contohnya kita buat 1 ya. Lalu pegawai hak aksesnya itu adalah 2. Oke, kemudian kita go. Nah, oke. Jadi di tabel data pegawai, nah di sini ini kan dua-duanya pegawai ya, bukan admin. Jadi ini kita bisa ubah hak aksesnya jadi 2. Ini jadi 2. Nah, kita tinggal tampilkan di sini ya untuk hak aksesnya. Oke. Jadi kita buka text editor kita. Kita buka text editor kita ke data pegawai di view ya. Coba kita lihat data pegawai. Nah, ini kita tambahkan setelah foto. Ini kita copy lalu kita tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan di sini hak akses. Oke, kemudian setelah foto, di sini kita tambahkan td php echo dollar hak akses. Hak akses. Coba save lalu kita refresh. Oh, ada yang error, data pegawai 35. Oh sorry, salah, P ya, ini P. Kemudian kita ambil hak aksesnya. Oke, sudah muncul di sini. Nah, lebih baik kalau misalnya ini kita ganti menjadi tulisan saja ya, bukan angka. Jadi kita buat pengkondisian di sini. PHP kita buat if dulu, atau ini kita bisa enter. Ini kita enter. Kita buka tag PHP, kemudian if $p
hak akses sama dengan 1. Nah, kalau hak aksesnya 1, maka keterangannya admin ya. Jadi kita bisa buat saja di sini. Oke, seperti ini. Kita tutup dulu kurungnya, lalu kita buat else, lalu kita tutup lagi. Oke, jadi kalau hak aksesnya 1, maka di sini kita buat tulisannya admin. Oke, atau lebih bagus begini aja ya, td admin. Nah, td ini kita hapus aja, yang ini juga kita hapus. Kemudian else selain daripada 1, td pegawai. Oke, save, lalu kita refresh. Nah, ini muncul ya. Ini contohnya kalau saya ubah jadi data pegawai, contohnya ini si Dodi, ini saya ubah contohnya jadi 1. Saya refresh. Nah, maka ini berubah menjadi admin. Oke, jadi kini saya ubah lagi jadi 2. Oke, jadi sekali lagi untuk hak akses ini nanti kita akan gunakan pada saat kita membuat login ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan di CRUD-nya juga. Pada saat kita tambah data pegawai, di sini kita akan tambahkan satu lagi kolom atau field untuk hak akses ya. Jadi kita kembali lagi ke controller data pegawai. Oke. Ketika kita menambah data pegawai, kita ambil datanya, ini kita copy lalu kita paste di bawahnya. Ini kita ganti jadi hak akses. Hak akses. Lalu datanya kita masukin juga di sini di variabel data. Oke, ini jadi hak akses. Demikian juga dengan update data. Ini kita copy, paste, ini jadi hak akses. Oke, ini juga jadi hak akses. Nah, sekarang kita tinggal, ini kita save dulu ya. Kita tinggal tambahkan di form tambah data pegawainya. Kita kembali lagi ke folder views, lalu kita cari form tambah pegawai. Nah, ini ya, form tambah pegawai. Mungkin kita tambahkan setelah foto saja. Nah, ini kita bisa copy. Oke, lalu kita paste. Nah, ini jadi hak akses. Oke, kita tidak menggunakan input, tapi kita menggunakan text select. Oke, text select. Nah, sama seperti ini ya. Lalu kita buat name-nya. Name-nya hak underscore access. Lalu kelasnya form control. Oke, kita buka tag option, lalu value-nya kosong. Kita buat tulisan di sini, pilih hak akses. Oke, kemudian kita buat lagi option, value-nya 1. Kalau 1 itu artinya admin ya. Kemudian option lagi pegawai. Kalau pegawai ini value-nya 2. Oke, coba kita save. Kita save, kemudian kita refresh di sini. Nah, oke, untuk hak akses sudah tampil ya. Sekarang kita coba akan menambahkan satu data dulu untuk admin ya. Contohnya saya mau menambahkan nicknya 124589001. Ini contoh saja ya.
Nama pegawainya contohnya Tuti. Jenis kelamin perempuan, jabatannya, oh jabatan di sini belum ada ya. Kita akan tambahkan dulu di data jabatan di sini. Data jabatan. Oke, kita tambahkan di sini nama jabatannya admin. Gaji pokoknya contohnya kita buat 4.700.000. Tunjangan transportasinya 850. Uang makannya contohnya 500. Oke, kita submit. Datanya sudah masuk admin, lalu kita kembali lagi ke master data pegawai, kita tambahkan data admin. Nicknya contohnya 127891012. Nama pegawainya Tuti. Jenis kelamin perempuan, jabatannya admin. Tanggal masuknya contohnya kita buat hari ini saja, tanggal 10 Oktober. Statusnya pegawai tetap, lalu kita pilih fotonya. Nah, yang ini. Hak aksesnya admin. Kita simpan. Datanya masuk ya. Oke, sudah masuk. Oh ya. Ini masih ketutup ya sama bagian ini, footernya. Ini masih ketutup. Kita coba tambahkan dulu margin di sini. Kita coba tambahkan margin di data pegawai. Ini contoh kita buat style di sini. Margin bottomnya contohnya 100 pixel. Nah, oke, sudah. Oke, jadi sudah muncul ya data nama Tuti, jenis kelamin perempuan, admin, dan tanggal masuk serta statusnya pegawai tetap. Hak aksesnya adalah admin. Contoh kita tambahkan satu lagi untuk pegawai. Kita buat nicknya contohnya 167856001. Nama pegawainya contohnya Adi. Jenis kelamin laki-laki, jabatannya staff marketing. Tanggal masuknya kita buat 10 Oktober, status pegawai tidak tetap. Kita pilih fotonya yang ini. Hak aksesnya adalah pegawai. Simpan. Oke, datanya sudah masuk ya. Dan hak aksesnya juga sudah masuk. Sekarang kita akan tambahkan di bagian update data ya. Oke, di bagian update data kita buka form update data pegawai. Form update pegawai yang ini ya. Oke, jadi kita bisa copy saja dari form tambah pegawai yang ini tadi. Ini kita copy lalu kita paste di bagian paling bawah. Nah, untuk optionnya, atau kita coba lihat dulu ya hasilnya. Kita save lalu kita coba refresh. Contohnya kita mau ubah yang Adi ya, kita update. Nah, ini sudah muncul. Kita tinggal ambil data yang ada di sini pegawai lalu kita masukkan di sini. Di sini ya. Oke. Jadi di sini kita tambahkan, buka tag PHP, echo, kemudian kita buat seperti ini ya, $p, kemudian hak akses. Nah, kemudian untuk value di sini, data tampil ini, teman-teman perhatikan kalau saya copy dari sini, lalu saya paste di sini, nah datanya pasti muncul ya, tetapi yang muncul adalah angka ya, karena di database ini angka. Maka kita akan buat pengkondisian supaya yang muncul di sini ini tidak angka, tetapi tulisan seperti ini, admin atau pegawai. Jadi kita bisa buat pengkondisian lagi. Kita buka tag PHP, lalu if $,
hak akses sama dengan 1, maka di sini kita echo admin ya. Lalu kita buat di sini else echo pegawai. Oke, kemudian ini kita hapus. Coba kita save, lalu kita kembali lagi ke aplikasi kita, refresh, kita klik di update pegawai. Nah, ini ya datanya muncul. Contohnya kita ubah jadi admin, simpan. Nah, datanya berubah jadi admin. Oke, saya kembalikan lagi jadi pegawai. Oke. Jadi sampai di sini kita sudah selesai untuk membuat hak aksesnya. Nah, selanjutnya di video kali ini juga kita akan membuat form login ya. Jadi nanti untuk video berikutnya kita akan masuk pada membuat loginnya. Nah, tetapi di video kali ini kita akan siapkan dulu untuk form loginnya. Jadi silakan teman-teman buka file sbadmin2 yang sudah kita download di awal video ini. Apabila filenya sudah hilang atau teman-teman sudah tidak menyimpan, bisa di-download lagi di startbootstrap.com/time/sb/admin-2. Oke, link downloadnya ada di video pertama ya dari seri tutorial ini. Oke, kemudian di sini saya masih menyimpan folder sbadmin2-nya. Lalu silakan teman-teman buka file login. Coba cari file login. Nah, ini kita double klik saja. Nah, ini dia file loginnya. Oke, kita tinggal klik kanan lalu view page source. Nah, ini kita copy semua ya. Copy. Kemudian kita kembali lagi ke text editor kita. Ini kita bisa close saja. Oke. Nah, sebelum kita paste source code-nya, kalau teman-teman mengarah ke localhost / penggajian, ini saya hapus, saya enter, maka ini adalah default controller-nya. Nah, default controller ini dia punya view namanya welcome apa ya? Coba saya lihat dulu. Views namanya, nah ini ya, welcome message. Nah, welcome message ini akan kita jadikan sebagai form login kita. Ini kita hapus data yang lama. Kalau saya hapus, kemudian saya save, ini saya refresh, datanya hilang ya. Oke, kemudian ini saya paste di sini. Saya save lagi, kemudian saya refresh, maka menjadi form login seperti yang di sini tadi. Hanya saja untuk CSS dan bootstrap-nya itu masih belum terpanggil, makanya tampilannya seperti ini. Oke, jadi mungkin untuk welcome message ini kita rename aja. Kita rename jadi form login ya. Nah, kemudian kita akan ke controllernya yang ini ya. Nah, controllernya welcome. Oke, nggak apa-apa ya, kita jadikan ini sebagai controllernya saja. Supaya lebih rapi ini kita bisa hapus saja. Oke, kemudian ini kita ganti menjadi apa tadi ya namanya ya, form login ya, form login. Nah, kemudian kita akan ambil header dari ini. Kita ambil header ini. Nah, ini kita ambil headernya. Oke, kita paste di sini. Oke, save, lalu kita refresh. Nah, ini sudah muncul ya. Hanya saja sini ada error. Kenapa?
karena di sini ada data, tapi di atas kita belum buat. Kita buat dulu data, kita jadikan sebagai title, sama dengan titlenya contohnya form login. Form login. Refresh. Oke, form loginnya sudah muncul. Kita akan sedikit modifikasi. Gambarnya ini kita hilangkan saja. Jadi kita kembali lagi ke form login.php. Oke. Untuk headernya ini tidak perlu sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita buat di sini aja. Kita hilangkan dulu gambarnya. Coba saya perbesar dulu. Nah, ini dia gambarnya ya, BG login image ini. Ini kita hilangkan, hapus. Oke, sudah hilang gambarnya. Kemudian ini kita buat call LG12. Oke, sudah penuh. Kemudian cardnya ini kita perkecil. Sebentar. Di sini ya. Ini contohnya kita buat 5. Ini 6. Lalu ini contohnya 7. Oke. Cukup ya. Kemudian untuk judulnya ini kita ganti menjadi aplikasi penggajian, lalu BR PT Indonesia Bangkit. Oke. Indonesia Bangkitnya mungkin kita bisa buat bold ya. Kita cut dulu, lalu kita simpan di dalam tag B. Oke. Kemudian ada beberapa yang akan kita hapus di sini. Contohnya remember me, lalu login with Google, login with Facebook, dan forget password, create account kita hapus juga. Oke, yang ini remember me kita hapus mulai dari form grupnya. Oke. HR-nya kita pindahkan ke atas ke sini. Kemudian login with Google, login with Facebook kita hapus. Forget passwordnya juga kita hapus, dan create account-nya. HR ini kita hapus. Oke, kalau sudah selesai kita save, lalu kita lihat hasilnya. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Oke, kemudian ini kita ganti jadi username sama passwordnya ya, name-nya. Oke, ini type-nya jadi teks saja karena kita tidak menggunakan email tapi username. Enter username. Lalu kita tambahkan name-nya. Name-nya username. Lalu ini name-nya password. Name-nya password. Lalu untuk buttonnya ini nanti aja kita perbaiki. Nah, ini kita save dulu. Oke, sudah berubah. Enter username. Nah, teman-teman, untuk username dan password ini kita belum punya datanya di tabel data pegawai ya. Data pegawai ini belum ada ya. Username dan password kita tambahkan dulu. Oke, kita ke structure, lalu kita tambahkan mungkin setelah nama pegawai ya. Setelah nama pegawai, after nama pegawai, kita tambahkan 2 kolom. Oke, ini jadi username. Lalu ini jadi password. Untuk passwordnya, untuk username dulu varchar ini. Kemudian ini untuk passwordnya varchar.
Oke, username panjangnya 120 kita buat, lalu password 120. Kemudian kita save. Oke, sudah ada untuk username dan passwordnya. Nah, kita tambahkan lagi di sini. Ketika kita tambahkan data pegawai, kita tambahkan kolom untuk password dan username-nya. Jadi kita kembali lagi ke text editor. Kita bisa tambahkan lagi di data pegawai ya. Data pegawai, tambah data ya. Oke, jadi setelah hak akses mungkin sini kita tambahkan username. Oke, kemudian untuk password $password. Nah, ini kita gunakan MD5 ya, MD5 dulu. $this input post password. Oke. Nah, kemudian ini kita copy, lalu kita paste di update data. Nah, di sini setelah akses ya. Oke, kemudian datanya kita simpan di variabel data. Ini kita copy lagi, kita paste di bawahnya. Oke, ini jadi username, kemudian password. Password ya. Oke, kemudian kita tambahkan di form tambah data pegawai. Kita ke form tambah pegawai. Lalu setelah nama pegawai ya, ini kita tambahkan sini. Nah, ini username. Oke, kemudian ini ganti jadi username. Nah, ini username juga. Kemudian password. Type-nya password. Kemudian ini name-nya jadi password. Oke, kita save, lalu kita coba kembali lagi ke aplikasi kita. Kita refresh. Oke, sudah muncul untuk username dan password. Contohnya kita tambahkan satu data lagi. Contohnya nick-nya kita buat sembarang saja. Nama pegawainya contohnya Dinda. Username-nya Dinda huruf kecil semua. Passwordnya 123. Jenis kelamin perempuan. Jabatannya staff marketing. Ini jadi tanggal 10. Status pegawai tidak tetap. Kita pilih fotonya. Hak aksesnya pegawai. Simpan. Oke, kita coba lihat di tabel kita. Nah, ini ya, datanya sudah muncul. Username Dinda, passwordnya sudah dibuat menjadi MD5 seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke update data. Nah, ini kita bisa copy saja. Kemudian kita ke form update pegawai. Kita tambah setelah nama pegawai ya. Username, password. Oke, kita tinggal ambil aja value-nya. Sini kita bisa copy dari value nama pegawai. Oke, ini jadi username. Dan ini jadi password.
Save, kemudian kita coba update Dodi ya. Oke, kita buat contohnya username-nya Dodi dan passwordnya sama 123. Oke, kita simpan. Lalu kita ke sini. Oke, datanya belum masuk teman-teman. Coba kita cek lagi di controller data pegawai. Update data, di sini sudah masuk hak akses, username sama password. Oh, di sini ya belum masuk ya. Di sini kita belum copy. Kita copy dari atas saja. Nah, yang ini. Username dan password. Kita ke update data aksi. Nah, di sini kita paste. Oke, save, lalu kita coba refresh, update untuk Dodi. Oke, username-nya Dodi dan passwordnya 123. Coba save. Nah, oke, sudah masuk ya. Username dan passwordnya sudah dijadikan MD5. Kita tinggal update aja data selanjutnya. Ini boy. Passwordnya kita buat sama 123. Kemudian Tuti 123. Kemudian Adi, username Adi, password 123. Oke, coba kita refresh. Nah, sekarang semua username dan passwordnya sudah masuk. Jadi nanti username dan password ini akan kita gunakan pada autentifikasi data ketika kita melakukan login ya. Jadi di sini tadi kita sudah buat dua form, yaitu username dan password. Oke, jadi untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat login dan logout. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti video ini dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.